Shalom, puji Tuhan saudara-saudara, kita ada di akhir minggu. Hari ini saya ingin membahas dari 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saudara, dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ketiga, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Apa kebaikan Tuhan yang kita kecap? Saudara-saudara, ada banyak kebaikan Tuhan, tapi kalau kita tidak merasakan, ya sudah, coba rasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saudara. Sesungguhnya kita ada sebagaimana kita ada sekarang ini semata-mata karena anugerahnya. Dan kalau kita bilang anugerahnya, itu adalah kebaikan Tuhan. Tapi ada kebaikan yang terutama yang tidak bisa ditemukan di tempat lain manapun, di agama lain manapun, di iman lain manapun. Itu yang tertulis di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, ini adalah kebaikan yang tak terkira. Sebab kita tahu sekarang, kita yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Ini kepastian. Pegang. Kita tidak melakukan segala sesuatu itu dengan harapan supaya aku selamat. Tapi kita melakukan segala sesuatu sebab aku sudah selamat, sebab aku tidak binasa. Kita sudah menerimanya. Itu kebaikan yang tak terkatakan, yang tak bisa diuraikan secara verbal maupun tulisan. Bagaimana besar kebaikan Allah itu hanya bisa dirasakan, diaminkan oleh orang yang menerimanya. Maka Rasul Petrus bilang, berikan respons yang tepat, ya, tanggapan yang tepat. Apa Rasul Petrus bilang di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-1, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Jadi, buanglah segala kejahatan, juga harus dibuang kejahatan yang orang bilang tidak apa-apa. Tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, fitnah. Saudara-saudara, lalu bagaimana tindakan berikutnya? Rasul Petrus bilang dalam ayat yang kedua, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ya, seleranya harus dirubah. Seleranya sekarang bukan yang enak, tapi yang bergizi. Ya, yang enak, yang menyenangkan dagingnya di dunia, segala macam show dan apa cerita-cerita ini itu, segala novel dan sebagainya, itu enak dibaca. Tapi sekarang harus berubah. Yang diinginkan adalah air susu yang murni dan yang rohani. Apa itu? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Saudara-saudara, bertekunlah di dalamnya, di dalam firman Tuhan, supaya bertumbuh dan beroleh keselamatan. Maksudnya itu begini, saudara. Kita berjalan di dalam firman Tuhan, maka keselamatan yang kita dapat oleh iman dalam Tuhan Yesus Kristus itu menjadi satu kepastian, kenyataan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukti bahwa kita diselamatkan apa? Hidup sesuai dengan firman. Begitulah, ya. Hidup sesuai dengan firman. Jadi, mari kita rubah selera hidup kita, ya, dari yang duniawi menjadi yang rohani. Apa itu? Firman Tuhan. Lalu yang ketiga, dalam ayat yang keempat dikatakan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Apa maksudnya ini? Datang kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kalau kita datang pada Tuhan dan sebagainya, itu kan ibadah, persekutuan, bersekutulah dengan Tuhan. Ya, saudara-saudara, di dalam pembacaan firman harus disertai dengan bersekutu, datang kepada Tuhan, di bawah kaki Tuhan, baca firman, dengar Tuhan bicara, aminkan yang Dia perintahkan, aminkan yang Dia janjikan. Ya, lakukan semuanya itu. Saudara, ini semua dasarnya jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan saya harap saya, saudara, adalah orang yang benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Amin.